radio Iya, atau media sosial? Karena kalau media sosial aku juga bisa jawab, radio aku bisa jawab. Yang mana? Iya, radio aja. Radio aja. Konten. Lagi-lagi saya selalu bilang sama anak-anak, sama mahasiswa ini, kalau kita harus membuat sebuah konten itu kita harus survei lapangan dulu. Kita harus buka telinga, buka mata. Meskipun kita dunia radio, kita harus seperti itu. Menyediakan diri untuk mendengar, melihat apa yang terjadi di sana. Kalau kita ini hanya ikut-ikutan aja, contohnya misalnya apa radio ini lagi bikin acara apa ya, aku nanti tak bikin, pasti tidak akan berhasil. Atau mungkin dengerin Gajah Mada, lagi apa, aku nanti juga bikin. Di JFM ya, nggak ada program yang seperti itu, mengimitasi dari radio lain nggak ada. Kami semua original dari kreativitas JFM, semua guru-guru JFM. Talent, kami menyebutnya talent di sini. Jadi nggak ada yang namanya kita tuh mengadopsi dari ABJ. Nah, untuk membuat konten itu tadi ya, kita harus sensitif terhadap kondisi saat ini, apa yang menjadi current issue, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, itu yang penting. Karena kita kan media publik, keberadaannya itu harus membantu banyak orang. Ini kan juga frekuensi pemerintah, punya negara ini gitu ya. Kita tuh menyewa gitu frekuensi. Jadi intinya seperti itu, kita bayar ke pemerintah setiap tahun untuk frekuensi dan juga izin penyiaran. Jadi harus istilahnya ini amanah ya, amanah yang harus kita jalankan untuk bisa memberikan siaran-siaran yang baik, konten-konten siaran yang edukatif, yang bisa membuat kondisi di sekitar kita ini menjadi lebih baik. Kayak itu. Intinya ya itu, kita harus sensitif terhadap krisis yang terjadi saat ini. Misalnya sekarang ini lagi stunting, itu nggak apa-apa bikin program stunting, radio manapun bisa, tapi kan dengan kreativitas masing-masing gitu. Kemudian lalu gimana sih cara membuat konten? Ya disesuaikan dengan segmen kita. Misalnya kita segmen anak muda, tapi JFM nggak anak muda ya, karena kita family radio ya, jadi agak greedy semua ada. Jadi remaja ada, dewasa ada, seperti itu. Kita tinggal ini mau ditaruh di jam mana? Ya, kalau misalnya target kita, anak muda ini bisa berpartisipasi, berkontribusi untuk menjadi agen-agen pencegah stunting. Oke, berarti kalau acara itu kita jam 4 sore misalnya, tak taruh di acara itu. Tapi berarti kreativitas programnya juga harus disesuaikan dengan anak muda. Bentuknya juga, dari bahasanya, dari lagu-lagunya, seperti itu. Jadi misalnya ada bentuk talk show, ya talk show yang ringan, yang ajak anak muda juga narasumbernya. Misalnya dokter beranak muda, ahli gizi, ya yang muda. Jadi kan enjoy ya kalau ngobrol dengan sefrekuensi itu ya. Gitu. Jadi menyampaikan kesannya pun paham gitu. Dan disentil dari sisi mana, kan itu. Itu hanya contoh kecil ya. Itu untuk ilmu kontennya itu sendiri Bu, kayak misalnya yang terjun ke lapangan gitu. Ya semuanya ya, maksudnya bukan misalnya nih Bibit mau mengusulkan program. Kalau mengusulkan ya, ini kayaknya kita lagi ini ya, Semarang ini udah semakin macet ya, atau ini Semarang ini panas banget nih, dengan pemanasan global ini kayaknya kita juga terlibat banget sih. Ya aku kayaknya punya ide, misalnya penanaman ini deh, pohon peneduh misalnya di rumah masing-masing paling enggak gitu, dan itu melibatkan anak muda misalnya seperti itu. Ya dikoordinasikan dulu dengan tim di radio. Kalau sudah punya pemikiran itu kan berarti sudah melihat sendiri, sudah merasakan sendiri efeknya kan gitu. Tinggal memperdalam aja. Nanti teman-teman dalam tim itu, tim kreatif itu akan memberikan masukan-masukan dan kemudian digodok
kemudian ditentukan nih targetnya siapa, kita mau target anak muda atau target orang tua atau anak-anak. Jadi tinggal disesuaikan dengan jam-jam kita siaran beberapa untuk segmen-segmen itu. Itu sih. Ada lagi? Ibu, saya ingin bertanya, bagaimana cara Ibu untuk membuat judul-judul yang menarik buat para pendengar ataupun pembaca? Oh, oke. Kadang tuh ada prinsip gini, apa ya? Bad news is good news, tapi di sini enggak. Kan kurang-kurang tuh banyak ya bad news itu good news. Pokoknya kok jelek tuh semua pada berita jelek itu orang pada tertarik enggak? Kalau kita enggak. Jadi lebih ke karena radio ya, jadi harus ear catching, menarik untuk didengar, terus nggak terlalu panjang, terus gampang diingat. Gitu aja. Tapi bisakah dari judul-judul tersebut untuk dimodifikasi, misal dilebihkan atau dikurangi gitu? Iya pasti ya, maksudnya. Agar menarik gitu. Nah iya gitu, maksudnya tadi kan saya mengatakan kalau di radio itu karena kita audio ya, judul itu ya harus menarik satu, kedua gampang didengar, terus ear catching tadi, menarik untuk didengar, kemudian gampang diingat karena nggak terlalu panjang. Misalnya kayak kemarin aku punya program dengan orang yang mau punya pengalaman mau bunuh diri sih, tapi dia sekarang jadi pengusaha sukses, dia bisa menata dirinya lagi dan dia ingin teman-teman muda di sekitarnya itu nggak mengalami hal yang sama sama dia, punya nasib yang sama kayak dia waktu zaman dulu. Terus aku create program ini namanya Ngetem. Ngetem itu masih jauh tahu nggak? Orang Semarang mana ya? Nggak ada ya? Ngetem tahu nggak? Berhenti kan? Ngetem tuh berhenti sebentar ya kalau angkot. Bener nggak? Nah ini ada filosofinya. Kadang di tengah rutinitas kita yang terus muter tanpa kita tuh refleksi atau berhenti sebentar, kita akan apa ya, kayak penuh gitu, kemudian terjebak pada rutinitas itu tanpa kita mengevaluasi diri, mengkoreksi diri lagi. Dan kita ngajak untuk berhenti sejenak, dengerin itu maksudnya Ngetem, tapi ada akronimnya di sana, ngobrol enteng tapi penuh makna. Nah, namanya Ngetem. Kan itu nggak panjang. Akronim tapi enak didengar kan, diingat gampang. Oh Ngetem. Nah, anak-anak muda ya banyak juga yang telepon, yang curhat kayak gitu. Ada lagi? Mengenai persiapan, kalau mau wawancara tuh apa? Kalau tak kasih masukan, teman-teman kan pengen ya, ini kan jurnalis kan, jurnalis sport. Sama aja sebenarnya, mau kalian mau liputan olahraga atau liputan yang lain, tetapi intinya kalian liputan untuk mencari berita, kemudian mengolah berita itu dan menyampaikannya kepada publik, bener dah? Nah persiapannya itu ya, pertama kalian harus paham dulu isu yang mau bukan kalian nyebur wis pokoknya untuk berita apa bukan kayak gitu, itu harus disiapkan. Ya tadi kalian harus buka mata, buka telinga itu. Apa sih isu yang ini layak kita angkat gitu. Kalau bisa kalian menjadi inisiator dari untuk mempengaruhi teman-temanmu yang lain yang mau barengan ini. Kayaknya ini bagus. Paling nggak Anda jadi influencer untuk jurnalis misalnya. Karena kalian punya konsep gitu. Jadi kalau mau liputan nggak asal hari ini berangkat sebulan nih di pokoknya nanti paling di jalan dapat berita, nggak seperti itu konsep wartawan yang baik itu. Jadi persiapan dari rumah sebelum kalian keluar itu udah, sebelum keluar dari kantor ya, kalau kantor mesti kan koordinasi dulu apa yang mau kalian liput, sebenarnya apa yang baru kalian cari narasumber. Nah, kayak gitu. Setelah kalian dapat narasumber itu, kalian ngulik sebanyak-banyaknya tentang narasumber itu, kompetensinya apa. Jadi itu akan memperbanyak apa ya istilahnya, hal-hal yang akan Anda tanyakan nanti pada narasumber ini. Dan
kemungkinan bisa terjawabnya lebih baik. Karena ada narasumber itu yang jengkelin juga. Jangan berpikir bahwa orang ini tanya ini anak nanti akan hasil liputan kita bagus. Enggak. Sumber itu kadang jengkelin. Dia ngomong A, B, ya dan tidak. Nah, kalian harus bisa menggali itu supaya dia ngomong banyak, menghasilkan data. Iya. Kayak gitu. Nah, untuk Ya. Oh iya, saya Vero. Vero ya. Veronica Raharjo. Terima kasih Ibu karena sudah menjadi narasumber kami. Dengan senang hati. Kami sangat Berterima kasih. berterima kasih Bu. Karena tadi sangat enjoy sekali ya Bu untuk menjawab pertanyaannya juga. Kita juga jadi nggak canggung gitu Bu. Mungkin ini ada sedikit oleh-oleh dari Waduh. kami ya. Ini masih kalian urunan nih. Gak usah bawa kayak gini besok kalau kesini. Jadi kalau mau ini telepon aja, terus waktunya kita sepakat kapan gitu. Jadi enak gitu. Gak usah ini. Saya tahu kalian masih minta ini sama orang tua ya, belum menghasilkan sendiri. Tapi kalau sudah menghasilkan sendiri ya nggak apa-apa sih loh. Artinya kalian sudah punya kemampuan finansial yang baik kan. Nggak tergantung pada orang tua, sudah mandiri. Oke, terima kasih juga sudah memilih JFM untuk diwawancarai ya. Mewakili JFM, terima kasih. Harapannya pada adik-adik mahasiswa ini tetap menjadi anak-anak yang vibe-nya positif, menjadi influencer yang baik bagi teman-teman di sekitarnya, baik di kampus maupun di rumah kalian masing-masing. Dan jangan sampai kalian ini putus asa kalau ada persoalan yang sesulit apapun. Percaya pasti itu ada jalan keluarnya. Jangan sampai berpikiran yang jelek-jelek lah. Paling enggak kalian bisa minta tolong orang yang ada percaya. Kalaupun dia tidak bisa menjawab atau tidak bisa menolong saat itu, berdoa. Itu yang kalian punya agama masing-masing kan, bukan ateis kan? Atau agnostik loh, bukan kan? Ya, jadi berdoa itu yang baik untuk solusi terakhir ya. Atau setiap kali memulai pekerjaan itu ya penting supaya damai, supaya kalian ini nanti diberi bimbingan supaya melakukan yang baik juga. Itu aja dari kita. Terima kasih sekali. Sukses untuk kalian semua. Amin.